Halo teman-teman dan sahabat semua, baik para pekerja, para anggota serikat buruh, para buruh, juga para praktisi HR semua, termasuk sahabat-sahabat semua yang udah merapat di channel YouTube saya, Dedi Purnama, konten campur-campur. Kali ini saya mau jelasin terkait bantuan langsung tunai pemerintah terhadap beberapa pekerja yang upahnya di bawah 5 juta. Kemarin belum lama kita kan turun peraturan menteri ya, peraturan menteri tenaga kerja, kalau tidak salah sih nomor 14 ya tahun 2020. Di situ dijelasin kembali bahwa siapa saja yang berhak menerima bantuan tersebut. Jadi buat karyawan saya ataupun teman-teman pekerja di tempat lain yang sekiranya nantinya tidak kebagian, ya mohon untuk pahami, mungkin ada beberapa hal yang diatur dalam permen ini tidak memenuhi persyaratan. Persyaratannya kita ketahui, yang pertama sudah terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan dengan upah di bawah 5 juta dan terdaftar sampai dengan 30 Juni. Jadi kalau terdaftar di bulan Juli, apalagi di Agustus, meskipun valid punya rekening, tetapi itu tidak termasuk kategori yang akan menerima BLT tersebut. Akan tetapi bagi mereka yang sudah terdaftar per 30 Juni dengan upah di bawah 5 juta, upah yang terdata atau yang dilaporkan perusahaan kepada BPJS Ketenagakerjaan itu di bawah 5 juta, memiliki rekening yang aktif dan udah valid, dicek oleh bank valid, kemudian belum pernah menerima bantuan langsung tunai dari program-program BLT dari pemerintah, misalnya program Keluarga Harapan atau bantuan lainnya gitu. Karena pada hakikatnya setiap orang kan memiliki nomor induk kependudukan atau NIK ya. Itu syarat wajib karena memang bantuan ini diperuntukkan kepada pekerja yang warga negara Indonesia. Jadi kalau WNA itu tidak dapat bantuan ini. Nah, kalau teman-teman pekerja yang tidak memiliki KTP gimana ya, nggak bakal dapat. Tapi logikanya kalau tidak memiliki KTP nggak bakalan bisa terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan gitu. Jadi itu ya buat teman-teman dan sahabat-sahabat pekerja semua. Berapa sih subsidi upahnya itu? Subsidinya adalah 600.000 sebanyak 4 kali. Jadi totalnya kan 2.400.000, tetapi akan ditransfernya sebesar 1.200.000 untuk 2 kali transfer. Jadi 2 bulan disekaligusin 1,2 juta ke rekening sahabat pekerja atas nama pekerja, dan kemudian yang 2 bulan berikutnya juga ditransfer ke sahabat pekerja. Nah, kelebihan uang atau jika ada kesalahan, misalnya terlanjur diisi nomor rekeningnya valid, ternyata upahnya di atas 5 juta tapi lolos, itu di permen itu harus dibalikan. Jadi kalau para pekerja yang upahnya di atas 5 juta karena HRD melaporkan upahnya di SIPP online-nya itu udah diinput, kemudian lolos, ternyata ditransfer juga, itu uangnya harus dikembalikan. Kalau ada kelebihan bagaimana nih di bank penyalur pengguna anggaran, ya itu nanti akan dikembalikan lagi kepada kas negara. Jadi uang itu tidak hilang. Nah, tujuan BLT ini sebenarnya adalah untuk membantu memulihkan perekonomian negara, salah satu dari unsur pekerja agar tetap memiliki kemampuan daya beli. Jadi ekonomi di Indonesia secara makro terbantu dari uang ini. Jadi uang ini tidak hilang di tengah jalan, tapi benar-benar sampai kepada yang seharusnya. Mungkin itu ya, santai ini sambil
menghabiskan waktu, sedikit penjelasan. Jika ada yang kurang jelas atau sekiranya ada pertanyaan terkait BLT ini atau hal lain terkait HRD, misalnya kemarin banyak yang bertanya tentang kasus BPJS Ketenagakerjaan di video saya sebelumnya yang alhamdulillah udah tembus 2000 viewer ya. Ternyata mereka mendengarkan, melihat sampai full. Terima kasih ya, karena Anda semua channel saya berkembang meskipun tidak fokus ke dunia HR, karena saya memang hiburan, santai, pekerjaan, intinya saya ingin bermanfaat buat semuanya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa yang belum subscribe. Kemudian jika dirasa bermanfaat silahkan share, komen. Jika ada yang kurang atau masukan, saya akan melihat semua komen dari sahabat semua. Oke, demikian. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Dedi Purnama. Sukses untuk semuanya.